Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 10. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh penasehat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Pada waktu itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungmu yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai,
tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kerendahan hati adalah kunci utama. Dalam sebuah sharing kitab suci, seorang sahabat mengatakan bahwa seseorang yang pintar, tetapi kalau tidak rendah hati, maka pasti tidak disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Kita kadang terjebak dengan memikirkan bahwa banyak orang di sekitar kita yang berpengetahuan luas akan jauh lebih cocok untuk memenuhi misi ini dan itu, dan akan jauh lebih berhasil daripada kita. Namun nyatanya, Kristus tidak selalu mencari orang yang paling cerdas atau paling berpengetahuan. Dia mencari di sudut terkecil dunia untuk jiwa yang paling murni, terbuka untuk rencananya, dan bersedia untuk mencapainya. Orang-orang seperti itu adalah mereka yang paling bahagia dalam hidupnya. Ada sukacita dan damai yang selalu terpancar dalam kesederhanaan cara hidup dan tutur kata mereka. Saudara terkasih, hari ini kita mendengarkan kutipan dari bab 10 Injil Lukas. Tuhan mengutus 72 murid ke tempat di mana Dia sendiri akan pergi. Mereka kembali dengan gembira dan damai. Mendengar mereka menceritakan perbuatan mereka, Yesus pun sangat bersukacita oleh Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Kita memang terbiasa berpikir tentang Yesus saat Dia berkhotbah, saat Dia menyembuhkan, saat Dia di jalan berbicara dengan orang-orang sesamanya. Tetapi kita tidak begitu terbiasa berpikir tentang Yesus tersenyum bahagia. Yesus penuh sukacita. Kegembiraan dan kedamaian sejati Yesus, sebagaimana dalam Injil hari ini, yaitu buah dari keintimannya dengan Bapa. Dan justru dari hubungan dengan Bapa dalam Roh Kudus inilah sukacita Yesus begitu kuat. Saudara-saudariku terkasih, seseorang tidak dapat membayangkan gereja tanpa sukacita, karena Yesus ingin mempelainya, yakni gereja, untuk bersukacita. Demikian yang selalu diingatkan oleh Paus Fransiskus. Oleh karena itu,
Sebagai anggota gereja, kita semua diajak untuk selalu menghidupi semangat sukacita dan kedamaian batin. Itu hanya bisa kita peroleh jika kita memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan. Kita belajar darinya semangat kerendahan hati. Tanda-tanda kerendahan hati tampak dalam semangat untuk mengenali kelemahan kita sendiri dan membuka diri untuk cinta Tuhan, untuk belas kasihannya, dan siap sedia untuk belajar dari sesama. Itu semua membawa kita pada sukacita dan kedamaian yang sejati. Pada masa Advent ini, hiduplah dalam damai dengan diri sendiri, dalam keluarga, dalam lingkungan dimanapun kita berada. Setiap kali kita melihat kemungkinan perang kecil, kita harus berhenti dan segera berdamai. Ini semua hanya mungkin kalau kita hidup dalam kerendahan hati. Semoga demikian. Amin.